Salam sejahtera kepada kita sekalian. Selamat pagi. Selamat menikmati kasih karunia Tuhan di hari yang baru ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk bangun dari tempat istirahat kita, untuk melanjutkan kehidupan yang masih dipercayakan untuk kita lalui pada hari ini. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui saat teduh pagi ini bersama Jemaat Ebenezer Bekasi, untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan akan firman kebenaran Tuhan sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita hari ini. Semoga firman Tuhan semakin memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan untuk kita jalani. Sebelum kita membuka, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita hening sejenak. Ya Bapa di sorga, kepadamu pada pagi hari ini, dengan penuh ungkapan syukur, kami menghadap hadirat-Mu. Kami meyakini dan sungguh menyadari, kami masih dikaruniai hari baru untuk kami nikmati pada hari ini. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena anugerah-Mu bagi kami, terpujilah Engkau ya Allah, yang terus mengaruniakan kehidupan ini untuk kami jalani. Kami hendak menjalani kehidupan kami di hari ini dengan berbagai tugas tanggung jawab kami, dengan berbagai rutinitas kehidupan yang telah menanti untuk kami lakukan hari ini. Namun sebelumnya, kami hendak mengambil waktu sejenak untuk mendengarkan akan firman kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadikan kami semakin berhikmat menjalani kehidupan ini, sehingga kami menjalani kehidupan ini dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah kepada kami melalui hamba-Mu ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang saya persiapkan pada pagi hari ini untuk kita baca dan kita renungkan, saya pilih dari kitab Roma pasal 4 ayat 18 sampai pada ayat yang ke-25. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak tertulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Firman Tuhan
Berbahagialah kita yang masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan. Terlebih ketika kita menerima firman itu, kita memelihara dalam hidup kita dan melakukannya dalam setiap tindakan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini akan kita renungkan bersama dalam tuntunan tema kesungguhan iman. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, terkadang sulit untuk bertahan pada situasi yang rasa-rasanya tidak terlalu pasti bagi kita. Apalagi ketika dalam pandangan kita ada hal yang kita inginkan, ada hal yang kita rindukan, ada hal yang kita harapkan, tetapi secara manusiawi itu mustahil terjadi. Maka hal yang sangat mungkin akan kita lakukan ketika kita diperhadapkan pada suatu ketidakmungkinan dalam pandangan kita adalah kita berbalik dan mencari jalan pintas. Dan tak jarang orang putus asa ketika dia membayangkan bahwa apa yang dia inginkan, apa yang dia rindukan, apa yang dia harapkan itu sesuatu yang mustahil bagi dia. Lebih parah lagi, saudara-saudara, ketika dalam situasi-situasi ketidakmungkinan yang diperhadapkan kepada kita, lalu kemudian mengganggu kehidupan keberimanan kita, yang pada akhirnya kita akan sampai pada titik mempertanyakan keberadaan Allah. Dan siara kaya itu puang. Apakah Tuhan itu memang benar-benar ada? Kok doa-doa saya tidak terjawab? Kok apa yang saya harapkan, apa yang saya rindukan tak kunjung juga saya terima? Maka mulailah muncul berbagai-bagai keraguan dalam hidup kita. Dalam situasi-situasi yang sedemikian, bagaimana kita tetap berada dalam iman yang sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dalam pembacaan kita saat ini, Paulus berbicara soal iman yang luar biasa yang dimiliki oleh Abraham. Dan dari situlah Rasul Paulus ingin mengajarkan jemaat di Roma bagaimana manusia dibenarkan karena iman. Abraham tetap bertahan dalam imannya meskipun diperhadapkan dengan situasi yang menurut pandangan manusiawi kita itu adalah sesuatu yang mustahil. Abraham diberi janji oleh Allah bahwa ia dan keturunannya akan memiliki dunia. Namun pada sisi yang lain, satupun keturunan Abraham belum ada. Ini memperlihatkan sesuatu yang kontradiksi. Pada satu sisi Allah menjanjikan kepada Abraham bahwa engkau akan memiliki dunia bersama-sama dengan keturunanmu. Tetapi pada sisi yang lain, Abraham belum memiliki keturunan. Namun yang menarik dalam hal ini adalah Abraham tetap percaya dan menaruh pengharapan yang besar kepada janji Allah itu. Sekalipun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan lagi pula rahim Sarah istrinya telah tertutup. Itu dijelaskan dalam ayat yang ke-19. Tidak dapat dibayangkan, saudara-saudara, bahwa seorang akan mungkin memiliki anak dalam usia yang sangat senja seperti itu. Tetapi itulah Tuhan. Tak terjangkau dan tak terselami maksud-maksudnya. Dan sangat menarik di sini bahwa Abraham tetap berjalan mempercayai cara Allah yang tak terselami itu.
Abraham tetap berjalan mempercayai cara Allah yang tak terselami itu. Ia sungguh-sungguh berjalan dengan mata imannya, dengan terus meyakini bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah akan dilaksanakannya. Itu adalah iman yang sungguh. Tetap percaya, walau dengan penglihatan manusiawi kita, itu adalah sesuatu yang mustahil, tidak mungkin terjadi. Saudaraku yang kekasih, Allah menyatakan kasih karunia-Nya kepada Abraham karena iman Abraham. Ia percaya akan janji Allah karena keyakinan bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Keyakinan itulah yang membuat Abraham tetap berjalan dengan Allah. Dia tetap yakin dengan sungguh-sungguh bahwa janji Allah itu akan dipenuhi. Saudaraku yang kekasih, ternyata kita dapat melepaskan diri kita dari kebingungan-kebingungan apabila kita berfokus pada apa yang Tuhan dapat lakukan. Apa yang Tuhan dapat lakukan? Segala sesuatu dapat dilakukannya. Apa yang tidak dapat dilakukan Tuhan? Tidak ada sesuatu yang tidak dapat Tuhan lakukan. Maka berfokuslah bahwa Tuhan dapat melakukan semuanya. Berfokuslah pada apa yang Tuhan dapat lakukan. Bukan justru berfokus pada apa yang tidak dapat kita lakukan. Bukankah kecenderungan kita seperti itu? Kita selalu fokus pada ketidakmampuan kita. Kita selalu fokus pada apa yang mustahil yang kita lihat di depan mata. Kita selalu fokus pada berbagai ketidakmungkinan yang ada di depan kita. Lalu mulai membuat iman kita, semangat kita menjadi lemah. Marilah kita belajar dari kisah Abraham ini. Ia tidak bingung tentang semua halangan yang merintangi dia di jalan dalam perjalanan kehidupannya. Ia tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Ketika kita berfokus pada firman Tuhan, kita dapat menghapus berbagai keraguan dalam hidup kita. Ketika kita tidak khawatir tentang bagaimana Tuhan bekerja, itu akan semakin memperkuat iman kita. Ketika kita tidak khawatir tentang bagaimana Tuhan dapat bekerja, itu akan dapat memperkuat iman kita. Dan keraguan-keraguan kita kepada Tuhan akan semakin terkikis. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jika Tuhan dapat memungkinkan sepasang usia lanjut memiliki anak, tentunya Tuhan juga dapat melakukan apapun dan mengubah ketidakmungkinan apapun menjadi sesuatu yang mungkin. Termasuk pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi. Banyak orang mengatakan, mungkin corona tidak akan hilang lagi dari muka bumi ini. Oke, kita melihat realitas di depan mata kita tampaknya mungkin seperti itu. Tetapi, kita tidak dapat meragukan kuasa Allah di dalamnya. Meskipun kita tidak tahu dan tidak mengerti tentang apa yang sedang Tuhan lakukan untuk menata bumi ciptaannya ini dengan situasi pandemi ini. Jangan sampai lalu ketika situasi tidak berubah seperti yang kita inginkan, lantas kita meragukan kuasa Tuhan. Jangan lalu ketika situasi ini tidak berubah seperti yang kita inginkan, lalu kita meragukan kuasa Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, zaman ini kita diperhadapkan dengan dinamika kehidupan dan dengan berbagai tantangan-tantangan yang begitu kompleks yang membutuhkan kesabaran, membutuhkan kerja keras, dan membutuhkan ketabahan untuk menghadapinya. Namun pada sisi yang lain, kehidupan serba instan sedang menggiring kita pada kecenderungan untuk mengambil jalan pintas dalam setiap apa yang kita hadapi, dalam setiap apa yang kita jalani.
Kita tidak mau yang ribet-ribet. Sehingga banyak orang mengesampingkan imannya karena tidak tabah dalam situasi yang membutuhkan perjuangan panjang dan kesabaran untuk menanti kelepasan dari situasi yang sedang kita alami. Belajarlah dari kisah Abraham. Dia sungguh-sungguh patut menjadi teladan bagi kita. Dia tidak mengedepankan keinginan pribadinya, tetapi totalitas mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Bahwa dia diberikan anak atau tidak, itu bukanlah alasan untuk mempercayai Tuhan atau tidak mempercayai Tuhan. Dia diberikan anak atau tidak, itu bukanlah alasan bagi dia untuk mempercayai Tuhan atau tidak mempercayai Tuhan. Kesungguhan imannya tidak terletak pada sejauh mana keinginannya dikabulkan oleh Tuhan. Ini penting. Sekali lagi, kesungguhan iman Abraham tidak terletak pada sejauh mana keinginannya dikabulkan oleh Tuhan. Bahkan dalam situasi yang dapat saja membuat harapan-harapan itu sirna, Abraham tetap memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Maka, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kesungguhan iman ingin berbicara soal bagaimana manusia tetap bertahan dan bertuhan dalam setiap dinamika kehidupan, sesulit apapun yang silih berganti kita hadapi. Kesungguhan iman ingin berbicara soal bagaimana manusia tetap bertahan dan bertuhan dalam setiap dinamika kehidupan yang silih berganti kita hadapi. Marilah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita terus menjalani kehidupan ini dengan tetap bertekun dalam iman. Tuhan kiranya senantiasa memberkati kita, meneguhkan iman percaya kita kepadanya. Salam kasih, Tuhan memberkati. Amin. Nyanyikanlah kidung baru nomor 197. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Kita nyanyikan bersama. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Marilah kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Engkau sungguh baik bagi kami. Terus menuntun dan mengarahkan langkah hidup kami dalam setiap perjalanan hidup yang kami jalani. Hingga pada saat ini kami meyakini dengan sungguh bahwa
Semua karena kasih dan pemeliharaan-Mu, sehingga kami masih dapat menjalani kehidupan sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, hari baru anugerah-Mu Engkau anugerahkan bagi kami saat ini. Dan kami dimungkinkan bersama untuk merenungkan akan firman-Mu pagi ini sebelum kami menjalankan seluruh aktivitas kami. Tuhan berkati firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu ini tertanam dengan baik di dalam hati pikiran kami, dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk menghidupinya dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Tuhan berkati kami menjalani hari-hari kami selanjutnya. Biarlah kami dapat menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita, memuliakan nama-Mu. Berilah kami hikmat, berilah kami kesehatan, berilah kami kekuatan, kemampuan untuk menjalani hari ini dalam berbagai rutinitas kehidupan kami yang akan kami lakoni hari ini. Dimanapun kami bekerja, Tuhan berkati dan sertai kami. Biarlah setiap pekerjaan kami terselesaikan dengan baik hari ini, mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu, dan menghasilkan buah-buah yang baik bagi hidup kami, untuk kami pakai hidup memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu seluruh perjalanan kehidupan kami, dalam apapun keadaan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul Tuhan beri jalan keluar, yang berduka Tuhan hiburkan. Dalam berbagai-bagai situasi hidup kami, Tuhan sertailah kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan tetap hidup dalam kesungguhan iman, mempercayakan hidup kami hanya kepada-Mu dalam segala situasi yang kami alami, kami hadapi hari demi hari. Ampuni kami Tuhan, apabila dalam banyak hal kami terbatas untuk melakukan kehendak-Mu. Inilah doa kami, permohonan kami, ungkapan syukur kami naikkan kepada-Mu di dalam Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah perjumpaan kita pada saat teduh pagi ini. Tuhan kiranya senantiasa memberkati, melindungi dan menuntun dalam perjalanan kita selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.